Hola Pak Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bro. Kita bertemu lagi Pak Bro ya di channel Awan Ayam Pak Bro. Yes, Pak Bro. Matinya lagi merona merahnya Pak Bro ya. Efek dari cuaca nih Pak Bro. Cuacanya sungguh lumayan mantap Pak Bro ya. Panas sekali Pak Bro di tempat saya ini di Pulau Bangka ini. Mana cuacanya panas Pak Bro ya. Didukung dengan angin yang cukup kencang juga Pak Bro. Kita lihat-lihat ayam dulu Pak Bro ya. Oh iya Bro. Ini ayam merawang kita Pak Bro. Udah nalon Pak Bro satu Pak Bro ya. Itu Pak Bro. Udah nalon. Jadi saya tuh mau apa ya? Mau ngasih tahu sih Pak Bro sebenarnya ya. Mau ngasih apa ya? Ngasih sedikit gambaran lah. Misalnya Pak Bro itu mau punya niat gitu ya, ataupun punya keinginan lah, punya ataupun yang sudah merintis peternakan di belakang rumah. Hal yang paling terpenting itu adalah di mesin tetas Pak Bro. Jadi kalau kita udah punya ayam, apalagi dengan ayam-ayam sekarang yang ayam silangan-silangan banyak Pak Bro ya, dibilang ayam-ayam modern, kunci suksesnya itu dalam memperbanyak itu adalah tentunya di mesin tetas Pak Bro. Jadi faktor mesin tetas itu sangat apa ya, mungkin sangat vital lah. Karena apa? Kalau kita bilang ayam-ayam modern sekarang itu kebanyakan sifat ngeramnya itu boleh dibilang di bawah 50% Pak Bro. Bisa dikatakan mengeram, bisa Bang. Tapi memang dengan tingkat mengeram itu di bawah 50% Pak Bro. Ibarat katanya tuh di antara 10 ayam mungkin satu yang mempunyai sifat mengeram Pak Bro. Yang lainnya itu mungkin dianya cuma bertelur aja Pak Bro ya. Kalau ayam kampung ya kita nggak usah bahas lagi Pak Bro. Udah mesti mempunyai sifat mengeram Pak Bro. Emang alaminya si ayam pun, ayam petelur pun kalau kita diamkan telur di situ, itu pasti sifat mengeramnya bakal keluar Pak Bro. Ini kenapa itu kita membutuhkan yang namanya itu mesin tetas Pak Bro ya. Itu untuk gunanya untuk mengembangkan mereka ini, untuk mengembangkan usaha ini, dan tentunya adalah untuk kita itu mencetak yang namanya itu pundi-pundi rupiah Pak Bro. Kalau Pak Bro nya misalnya pencetak DOC seperti saya itu, memang faktor terpenting itu adalah di mesin tetas Pak Bro. Nggak usah pikir yang lain. Yang harus Pak Bro kejar itu, kalau misalnya Pak Bro itu mengejar yang namanya menjual DOC, mesin tetas itu adalah hal yang paling vital Pak Bro. Apalagi kalau Pak Bro nya mengejar pembesaran, ya pasti mesin tetas harus kita pikirkan baik-baik Pak Bro. Boleh Pak Bro boleh Pak Bro beli di peternakan lain, boleh Pak Bro buat, ataupun boleh Pak Bro buat sesederhana mungkin Pak Bro, menggunakan kardus ataupun menggunakan styrofoam itu. Banyak Pak Bro, banyak sekali referensinya kalau misalnya Pak Bro itu mau membuat mesin tetas. Tapi ingat Pak Bro ya, kapasitas mesin tetas itu tergantung dari banyaknya ayam Pak Bro. Kalau misalnya indukan Pak Bro nya ada 10, berarti kan Pak Bro itu mendapatkan telur itu sekitar 6 ataupun 5 lah. Kita ambil 5 butir lah per harinya. Berarti Pak Bro nya itu mendapatkan seminggunya sekitar 35 telur Pak Bro ya. Kapasitas berapa sih Bang? Kapasitasnya itu adalah 150 butir Pak Bro. Kok banyak kali Bang? Ya kan gini Pak Bro, seminggu kan kita bagi 3. Seminggu kita bagi 3. Sebulan kan kita bagi 3 Pak Bro, 1 bulan itu. Di per minggu Pak Bro masukkan 35, terus 35 lagi, terus 35 lagi, kan udah 100 tuh Pak Bro. 105 butir telur Pak Bro per bulannya Pak Bro mendapatkan Pak Bro menaruh telur ya. Makanya untuk mesin tetas saya tuh nggak merekomendasikan punya saya Pak Bro. Tapi kalau Pak Bro nya mau mencontoh ataupun mau melihat sih atau modif seperti ini sih ya, silakan Pak Bro ya. Jadi ini kita sambil ngopi aja Pak Bro ya. Tutup aja Pak Bro, nggak enak boleh dilihat. Ada itunya Pak Bro, ada ada lambang parpol Pak Bro ya. Kita ngopi dulu Pak Bro ya. Nah Pak Bro, untuk mesin tetas itu usahakanlah minimal kalau Pak Bro nya mempunyai 10 induk, itu usahakan
150 butir Pak Bro, ataupun kapasitas 100 butir Pak Bro ya. Ini itu saya ini menggunakan kapasitas 150 butir Pak Bro. Jadi ini 50, ini 60 masuk Pak Bro. 60 180 masuk ini Pak Bro telurnya. Kalau telur ayam kampung itu kan nggak terlalu besar Pak Bro ya. Ini Pak Bro. Kalau telur ayam kampung itu nggak terlalu besar Pak Bro ya. Seperti ini dia ukuran 35 gram ataupun paling tinggi lah 40 gram. Kalau seperti ini itu masuk nih Pak Bro 60 butir telur perak ini masuk Pak Bro, peraknya itu. Jadi kenapa ini banyak? Ini tuh telur apa ya, ayam kampung asli sih Pak Bro. Ini tuh saya beli saya beli Pak Bro, saya beli di harga 3 ribuan Pak Bro ya. Satunya ini buat apa sih Bang beli telur ya? Ini buat nanti kalau menetas kita jual Pak Bro ya. Itu apa ya, bukan cara saya sih Pak Bro, buat mengakali apa ya, mengakali toko-toko peternakan. Karena apa, kalau mengandalkan telur dari saya ini, konsumen yang dari saya pun mereka mau. Jadi ya untuk mengakali apa ya, mengakali toko pakannya, kita kasih telur ini Pak Bro, kasih anak ayam kampung asli lah. Tadi kita membahas apa Pak Bro ya? Lupa pula saya Pak Bro. Oh iya, kapasitas Pak Bro ya. Jadi untuk kapasitas 150 butir telur itu wajib Pak Bro punya. Kalau Pak Bro itu mempunyai sekitar 10 indukan Pak Bro ya. Ini tuh saya buat dari apa? Dari papan Pak Bro. Jadi ini papan bekas apa ya? Bekas lemari sepatu zaman dulu Pak Bro. Jadi ini itu saya rubah. Ini pintunya, ini dulunya pintunya ini Pak Bro. Jadi apa, bukanya itu bagi 3 nih Pak Bro dulunya itu. Ini saya rombak. Terus lampunya itu ada 8 Bro. Ini 8 lampu dengan kapasitas itu 5 watt per bolam lampu Pak Bro ya. Ini enggak terlalu mahal sih Bro, saya buat ini. Upahnya mungkin 150.000 lah Pak Bro upahnya ya. Karena buat merenovasi ini, terus pasang ini Bro, kaki-kakinya ini, terus juga ini kacanya juga. Ntar kalau mau buat yang lebih simpel ini Pak Bro. Ini itu yang lebih murah Pak Bro. Ini saya buat sendiri Pak Bro. Ini dulu mesin tetes pertama saya. Isinya apa Bang? Sekarang isinya itu adalah ini Pak Bro. Obat-obatan sama sprayer Pak Bro ya. Buat apa ya? Buat ayam juga sih Pak Bro. Ini dulu itu kapasitasnya sekitar 80-an butir telur Pak Bro. Kalau telur merawang ya. Kalau telur kampung sih sekitar 120-an Pak Bro ini. Iya, seadanya Pak Bro saya buat dulunya. Tapi untuk Pak Bro yang sekiranya punya modal ataupun punya apa ya, punya budget lebih lah, saya rasa mending beli Pak Bro. Beli yang udah jadi, yang memang harganya sih lumayan cukup mahal Pak Bro. Tapi kalau mau mengirit biaya ataupun budget, boleh Pak Bro gunakan styrofoam Pak Bro ya. Styrofoam itu Pak Bro buat seperti mesin tetas. Jadi posisinya itu dibalik Pak Bro ya. Jadi dibalik dengan pintunya itu di depan Pak Bro. Kalau styrofoam itu kan pintunya di atas. Kita buat yang di samping Pak Bro. Jadi mengerti Pak Bro ya, kalau masalah peternakan ayam ini memang kuncinya itu adalah di mesin tetas Pak Bro. Makin bagus mesin tetas kita itu berfungsi, penetasannya di atas 70% lah maksimal Pak Bro ya. Kalau minimalnya berapa Bang? Minimalnya itu adalah di angka 70% Pak Bro dari total telur yang kita masukkan Pak Bro ya. Kalau misalnya masuknya 10 ya 7 butir Pak Bro, harus menetas itu Pak Bro ya. Kalau misalnya 20 ya 17 ataupun 15 Pak Bro. Makanya kenapa orang-orang besar tuh, peternak besar itu bisa mengembangkan usahanya, itu bisa memperbanyak hasil dari turunan-turunan mereka ini. Itu yang mungkin yang paling pintar itu adalah mungkin dari penetasannya Pak Bro. Jadi mesin tetas itu boleh dibilang itu adalah mesin kita buat mencetak pundi-pundi rupiah. Tapi ingat Pak Bro ya, kalau kesalahannya di indukan, nah ini Pak Bro,
saya kasih tahu ya. Kalau indukannya itu bermasalah, indukannya itu apa namanya itu cacingan ataupun terkendala stres, otomatis telur yang dihasilkan itu tidak berkualitas cukup baik, Pak Bro. Dari pakan juga mempengaruhi, Pak Bro ya. Jadi pakan-pakan itu, apalagi ayam-ayam yang kita kurung seperti ini, itu penetasan di sana, di mesin tetas itu berlaku, Pak Bro, di telurnya ini. Kalau makannya kurang memenuhi standarnya si indukan si ayam, otomatis telur yang dihasilkan pun ataupun telur yang ditetaskannya pun kadang itu nggak fertil, Pak Bro. Kadang itu dia di umur 18 hari ataupun di umur 15 hari itu mati di dalam, Pak Bro ya. Dan jangan lupa juga, Pak Bro, kelembapan sama suhu itu menentukan kualitas DOC kita, Pak Bro ya. Jadi sangat banyak istilahnya itu nyambung menyambung, Bro. Dari si A mungkin dari si B. Jadi bukan serta-merta penetasan itu bagus karena dari mesinnya enggak, Pak Bro. Tapi dari ini, Pak Bro, dari indukan dan pacak-pacak ini, Pak Bro ya. Jadi ingat, Pak Bro, jadi untuk penetasan itu mulailah dari ini, Pak Bro. Mulai dari indukannya ini dulu, kasih pakan berkualitas, kasih vitamin buat penunjang telurnya. Alhasil telurnya itu ayamnya pun mengeluarkan telur, kita tetaskan. Nah, ini yang saya bilang itu DOC yang dihasilkan pun itu berkualitas, Pak Bro ya. Jadi jangan asal kasih pakan, Bro. Boleh Pak kasih makan yang kurang bagus, boleh, Bro, terserah, Pak Bro. Ayam itu dikasih makan apa aja mau, Pak Bro. Dikasih makan daun-daunan tok sehari pun mereka mau, Pak Bro. Dikasih dedak pun mereka makan, Pak Bro. Tapi ingat, Pak Bro, telur yang dihasilkan itu adalah telur yang kira-kiranya yang kurang baik lah, Pak Bro ya, buat ditetaskan. Karena untuk standarnya itu saya itu menggunakan ini, Pak Bro. Menggunakan ini buat penunjang penetasan telur, Pak Bro ya. Nah, ini, Pak Bro. Ini tuh top mix, Pak Bro. Tomik ini banyak sekali, Pak Bro, penggunaannya. Buat telur, buat indukan bisa, buat buat anak ayam juga bisa, Pak Bro. Ini, Pak Bro, udah lengkap vitaminnya, Pak Bro. Tuh, Pak Bro, lihat sendiri, Pak Bro ya. Ini, Pak Bro. Nah, buat anak ayam pun bagus, Pak Bro. Tuh, Pak Bro bisa lihat sendiri, Pak Bro ya. Terus didukung apa lagi, Bang? Didukung lagi dengan ini, Pak Bro, mineral, Pak Bro. Nah, Pak Bro, ini mungkin Pak Bro tahu kali ya mineral ini ya. Nah, Pak Bro, bisa Pak Bro lihat sendiri, bisa Pak Bro baca sendiri apa itu kegunaannya, Pak Bro. Ini pemakaiannya sedikit kali, Pak Bro. Ini 1 kilo tiap 50 kilo ransum pakan, Pak Bro. Jadi kalau Pak Bro yang mencampur pakan ibaratnya 1 kilo per hari, ya itu dibagi aja, Pak Bro, berarti 5 gram lah per 1 kilo pakannya, Pak Bro. Tuh, Pak Bro. Pak Bro bisa lihat vitaminnya, Pak Bro, banyak kali, Pak Bro. Ini itu vitamin yang dibutuhkan ayam saat bertelur, Pak Bro ya. Jadi Pak Bro ingat baik, ini mineral, ini top mix, Pak Bro ya. Saya bukan berbicara merek, Pak Bro, tapi ini vitamin yang memang harus kita punya dalam kita itu menetaskan telur, Pak Bro ya. Ini, Pak Bro. Udah, Pak Bro. Kita taruh lagi, Pak Bro ya. Jadi memang untuk penetasan telur itu banyak sekali, Pak Bro, yang harus kita lihat, yang harus kita kita perhatikan, Pak Bro. Dengan sementara taruh telur, saya itu udah, Pak Bro ya. Jadi enggak, Pak Bro. Kalau Pak Bro nya mungkin punya niat membeli yang sekiranya mesin tetas yang yang otomatis, ya silahkan, Pak Bro. Tapi kalau saya itu yang kapasitas kecil, Pak Bro, 150 butir telur, itu handmade, buatan sendiri, Pak Bro, ibaratnya DIY lah, masih manual, Pak Bro. Kalau misalnya Pak Bro nya mau membeli yang otomatis, silahkan, Pak Bro. Mau membuat yang otomatis pun ya silahkan, Pak Bro ya. Tergantung Pak Bro nya, ibarat katanya itu punya modal berapa, beli. Kalaupun nggak ada modal, ya buat sendiri, Pak Bro ya. Sekian dulu, Pak Bro, informasi terkini. Kita oceh-oceh, Pak Bro ya, informasi terkini mengenai hal terpenting dalam pelihara ayam itu adalah di penetasannya, Pak Bro. Untuk memperbanyak usaha, untuk memperbanyak DOC itu kuncinya itu adalah di penetasan telur, Pak Bro, di hatchery-nya, Pak Bro ya. Oke, Pak Bro, salam dari saya, Pak Bro. Bye bye.